Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan saya Citra. Saya seorang kepala sekolah TK swasta yang ada di Kota Bekasi. Hari ini saya akan mempresentasikan dengan judul Membangun Generasi Bukan Sekedar Mengelola Sekolah. Ada sebuah pertanyaan sederhana yang sering sekali muncul di dalam pikiran saya. Apa sebenarnya tugas seorang pemimpin pendidikan Kristen di sekolah? Apakah hanya sekedar memastikan ruang kelasnya dapat berjalan dengan baik? Atau mungkin memastikan kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah? Saya rasa dan saya percaya bahwa jawabannya lebih dari itu. Seorang pemimpin pendidikan Kristen bukan hanya mengelola sebuah gedung, bukan hanya mengelola atau mengatur administrasi yang ada di sekolah, atau mungkin bukan hanya sekedar mengejar angka supaya anak-anak dapat mencapai nilai-nilai atau target yang sudah ditetapkan. Pemimpin pendidikan Kristen sedang mengelola sebuah kehidupan, membentuk karakter, dan juga menanam benih-benih yang hasilnya mungkin baru akan terlihat di tahun-tahun selanjutnya atau di tahun-tahun yang akan datang. Di dalam sebuah Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Ayat ini mengingat bahwa pendidikan Kristen bukanlah sebuah pekerjaan jangka pendek. Pendidikan Kristen adalah sebuah investasi kehidupan. Namun, tantangan pendidikan Kristen pada hari ini, pada saat ini, itu tidaklah sederhana dan juga tidak mudah. Karena kenapa? Kita hidup di zaman ketika informasi sangat mudah didapat. Tetapi tantangan kita adalah karakter semakin sulit untuk dibangun. Anak-anak semakin cerdas secara teknologi, namun belum tentu semakin bijaksana di dalam kehidupannya. Mereka mungkin memiliki banyak teman di media sosial mereka, tetapi kadang kehilangan makna hubungan yang sesungguhnya. Disinilah kepemimpinan Kristen sangat amat dibutuhkan. Kepemimpinan yang komunikatif. Karena komunikasi bukan sekedar hanya berkata-kata saja atau berbicara saja. Komunikasi adalah kemampuan untuk bisa menjangkau hati. Seorang pemimpin Kristen harus bisa menghadirkan hubungan yang sehat antar sekolah, guru, orang tua, atau bahkan murid sekalipun. Hubungan dengan Tuhan dan sesama harus bisa berjalan beriringan. Karena tanpa hubungan yang benar, pendidikan hanya akan menghasilkan siswa-siswa yang pintar saja, tapi belum tentu memiliki hati yang benar. Lalu, kepemimpinan juga haruslah inspiratif. Saya teringat pada sebuah prinsip yang sangat sederhana, yaitu mungkin anak-anak akan lupa dengan apa yang kita ajarkan. Tapi ingatlah, mereka sering mengingat siapa yang mengajarkan hal tersebut kepada mereka. Mereka mengamati, mereka juga memperhatikan, dan juga mereka belajar bukan hanya dari kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka belajar dari kehidupan pribadi kita sehari-hari. Karena itu seorang pemimpin Kristen harus memiliki integritas, konsisten dengan ucapan dan juga tindakannya. Sangat sulit
untuk mengajarkan sebuah kejujuran apabila seorang pemimpinnya sendiri tidaklah jujur. Sangat sulit mengajarkan sebuah kedisiplinan apabila pemimpinnya sendiri pun tidak disiplin. Dan sangat sulit mengajarkan kasih jika kehidupan seorang pemimpinnya pun tidak memancarkan kasih. Kepemimpinan Kristen juga haruslah profesional di dalam penata layanan. Ketika mendengar kata profesional, mungkin sebagian orang langsung berpikir tentang kemampuan kritis, teknis, target, atau sistem kerja yang harus terus dilakukan secara profesional. Hal-hal tersebut sangatlah penting. Namun, profesionalisme dalam pendidikan Kristen memiliki makna yang lebih dalam. Profesional berarti menyadari bahwa semua yang dipercayakan kepada kita sebagai seorang pemimpin itu merupakan titipan yang Tuhan berikan. Seperti waktu. Waktu adalah titipan. Anak-anak murid yang ada di sekolah pun itu adalah titipan yang Tuhan berikan bagi kita. Atau bahkan mungkin kesempatan kita sebagai seorang pemimpin itu juga merupakan sebuah titipan. Maka seorang pemimpin Kristen tidak bekerja untuk sebuah popularitas. Mereka bekerja untuk bertanggung jawab kepada Tuhan. Dalam praktiknya, hal-hal inilah bisa kita wujudkan melalui sebuah kepedulian. Bukan hanya peduli kepada diri sendiri, tetapi juga peduli kepada orang lain dan juga kepada lingkungan sekitarnya. Karena pendidikan bukanlah pabrik yang menghasilkan sebuah produk. Pendidikan adalah tempat manusia bisa bertumbuh secara nyata. Dan pada akhirnya semua itu harus mengarah kepada sebuah keunggulan. Keunggulan secara akademik dan juga keunggulan secara intelektual. Namun, keunggulan yang sesungguhnya bukan sekedar menjadi yang paling benar. Keunggulan sejati adalah ketika sebuah kecerdasan berjalan bersama dengan karakter-karakter yang sudah diberikan atau bahkan sudah dibangun. Bisa dibayangkan jika suatu hari kita bisa melihat peserta didik kita menjadi seorang dokter yang jujur. Atau mungkin menjadi seorang guru yang penuh kasih kepada peserta didiknya. Atau bahkan mungkin menjadi seorang pemimpin yang bisa melayani dengan hati. Dan mungkin bisa menjadi seorang profesional yang takut akan Tuhan. Pada saat itulah kita sepenuhnya akan menyadari tugas kita bukan hanya sekedar mendidik untuk membuat mereka sukses, akan tetapi membentuk mereka menjadi pribadi yang berdampak bagi dunia ini. Karena tujuan akhir dari pendidikan Kristen bukan menciptakan manusia-manusia hebat bagi dunia, tetapi membentuk manusia yang memuliakan Tuhan melalui kehidupannya. Saya ingin menutup dengan sebuah kalimat sederhana. Sekolah yang hebat tidak diukur dengan seberapa megah bangunannya, tetapi bisa diukur dari seberapa besar kehidupan yang berdampak, yang dibentuk di dalam sekolah tersebut. Mari membangun kepemimpinan Kristen yang komunikatif, inspiratif, dan profesional dalam penata layanan,
sehingga kita tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas, tetapi bisa menghasilkan generasi yang berkarakter Kristus dan tentunya unggul di dalam segala aspek kehidupan mereka. Demikian presentasi saya pada saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.